Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kamu tidak sendiri. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami, agar kami menangkap firman Tuhan ini. Kemudian kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan mengubahkan kami serta memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ibrani pasal 13 ayat ke-5b. Demikian firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada sebuah jaminan, sekalipun sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu jaminan, dan itu kabar baik untuk saudara dan saya. Yesaya 43 ayat 2 sampai 3a. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu jaminan, sebuah penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan mengcover kehidupan kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara, ketakutan terbesar sebagian orang adalah kesepian. Tanpa teman, tanpa saudara, dan mereka menjalani hidup ini benar-benar sendiri. Itu menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi banyak manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berbeda dengan dunia ini. Kita ini sekalipun sendiri, kita tidak sendirian. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang itu tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri saudara dan di dalam diri saya. Jadi saudara, ini kabar baik. Ini menjadi satu kebahagiaan, satu kabar sukacita bahwa kita tidak pernah sendiri. Saudaraku, agar kita menyadari bahwa kita tidak pernah sendiri, kita harus pegang ini dengan baik. Immanuel, Tuhan beserta kita. Bahkan bila perlu, jadikan ini moto dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia hadir dengan kasih dan kuasanya yang tak terhingga untuk saudara dan saya. Dia melindungi kita dengan caranya, dengan mujizatnya, dengan kuasanya. Dia melindungi kita. Itu kabar baik, itu kabar sukacita. Tadi dikatakan ada air dan api. Sekalipun kau melewati air, sekalipun kau melewati api, ada satu ungkapan yang begitu luar biasa. Sekalipun kita melewati semua itu, kesulitan-kesulitan yang kita lewati, gelombang air
atau nyala api yang panas, Tuhan tetap menjanjikan penyertaannya untuk kemudian menyelamatkan saudara dan saya. Karena memang kita tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai kita. Mengapa Daniel di gua singa dia tidak takut, dia tidak gentar, dia tenang sekali di gua singa? Orang pada umumnya yang masuk ke situ mereka ketakutan. Tapi kemudian Daniel dengan santai dia ada di situ. Sebab dia menyadari bahwa dia tidak sendiri. Ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bahkan pencipta alam semesta ini yang menyertai dia. Sehingga singa pun dibuat tunduk kepada dia. Itu satu jaminan saudara, bahwa kita disertai oleh Tuhan. Saudaraku, Tuhan berkata, meskipun kita harus menyeberangi air, air itu tidak akan menghanyutkan kita. Sekalipun kita melalui api, dan api itu tidak akan membakar kita. Itu sebuah janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab memang kita tidak pernah sendiri saudaraku. Kalau hari ini saudara merasa sendiri, menghadapi tantangan, masalah, tekanan, persoalan yang begitu besar, dengarkan saya baik, engkau tidak pernah sendiri. Ada kuasa Tuhan, ada keajaiban Tuhan, ada Tuhan sendiri yang menyertai engkau, yang menuntun engkau, dan yang membawa engkau kepada rencananya yang dahsyat dan mulia. Tuhan mengingatkan kita untuk kita selalu mengingat penyertaannya dalam perjalanan kehidupan kita. Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini sebuah janji saudara. Terimalah janji ini dengan iman, dan hidupilah janji ini saudara. Yesus juga berkata, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Saudaraku, berulang-ulang Yesus menyampaikan ini ke kita. Berulang-ulang dia sampaikan. Kenapa saudara? Karena banyak orang memang merasa sendiri dalam hidup ini, sehingga dia stres, depresi, dan mengakhiri hidupnya dengan sia-sia. Karena apa? Tidak menyadari, tidak mempercayai bahwa dia tidak sendiri. Ada Yesus yang menyertai kehidupannya. Saudaraku, masalah boleh datang, masalah boleh bertubi-tubi, masalah boleh besar. Tapi ingatlah saudara, bahwa kita tidak pernah sendiri menghadapi semua masalah-masalah itu. Kita ada bersama dengan Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah itu, bahkan untuk mengalami mujizat yang besar saudaraku. Aku berdoa untuk setiap saudara yang merasa sendiri, yang merasa kesepian. Aku berdoa sementara engkau mendengar ini, Roh Kudus menjamah hatimu, Roh Kudus menjamah hidupmu dimanapun engkau berada. Aku berdoa sementara engkau mendengar ini, tiba-tiba Roh Kudus menjamah engkau, menyentuh hatimu, menyadarkan engkau bahwa engkau tidak sendiri, bahkan mengurapi engkau. Dimanapun saudara berada, Tuhan menjamah engkau. Saudara, engkau tidak pernah sendiri. Ada Roh Kudus di dalam dirimu yang menyertai engkau. Kalau engkau belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mari saudara, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Maka Roh Kudus akan penuh di dalam dirimu, dan engkau akan menyadari bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu, dan engkau tidak sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sadar kami tidak pernah sendiri.
Immanuel, Tuhan menyertai kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.